sesusah apa yang pernah kamu alami dalam hidup kamu. Karena nenek kamu bilang, mending saya nggak makan tapi ya, cucu saya bisa makan. Ada istilah seperti itu. Banyak ya, cuman ya masih bersyukur sesusah apa aku nggak pernah pinjam duit sama orang. Cuman dulu banget yang masih sebelum kerja yang lain-lain, sebelum DJ. Dulu cuman foto-foto doang. Sampai aku pernah nggak mampu bayar kosan loh. Sampai aku ngegadein laptop. Itu kadang-kadang bikin aku nangis sih kalau inget itu ya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai kejadian lagi ya, karena ya aku bersyukur banget makin sini tabungan aku juga ya makin banyak karena kerja keras aku juga, jadi makin sini aku bisa save money juga. Makanya buat pengalaman tuh dulu udah nggak punya uang tapi minjemin orang lain uang, akhirnya pas lagi nggak ada susah sendiri gitu. Pesan terakhir buat nenek kamu sebelum saya melepas aura itu yang di genggaman kamu, sekarang ada di belayan rambut belakang kamu. Hal yang sering kamu dikucir rambut kamu, saya mau diajak bicara. Hal apa yang kamu bicarakan? Ya, Mak Maya namanya. Maafin aku selama ini aku gak pernah nyekar ke kuburan. Juga karena aku juga mau pulang tuh. Keluarga juga di rumah. Masalahnya tuh suka ada aja yang malah bikin aku makin stres. Jadi aku cuman bisa berdoa dari sini. Mudah-mudahan Nenek di sana udah bahagia, nggak kekurangan apa-apa lagi. Dan di sini aku juga bisa makin sukses juga, makin kuat menjalani semuanya. Aku makasih banyak udah bela-belain segalanya buat aku dulu. Aku sayang sama Mama. Setiap malam juga kadang-kadang kalau aku inget dia, aku udah kayak sambil berdoa, kayak curhat sama dia, kayak ngomong sendiri. Berasa ada nenek di situ, berasa curhatnya aku di situ. Kuat, kamu harus bisa. Ya, kamu tempat kamar kamu saksi semuanya ya. Sabar. Sok nangis aja nggak apa, jangan ditahan. Dia hanya minim kasih sayang dari sang neneknya, tapi dia bisa tumbuh dan berkembang secara baik walaupun dengan perasaan kecewa dan sakit hati yang luar biasa terhadap orang tuanya. Walaupun banyak tantangan di tahun ini, nanti akan ada perselisihan, ada keributan. Iya, udah ribut terus kok, udah biasa. Itu akan agak tahun ini akan perselisihan dan keributan. Kamu harus bisa meredam semuanya. Mending kamu menghindar, jangan sampai ada keributan, dan mending diam daripada diributkan. Karena kita kan bijak itu kalau kita bisa mengalahkan ego kita untuk mendiamkan suasananya. Iya. Nggak nyaman, nggak enak, tapi kita harus seperti itu. Berarti jodoh belum ada. Jodoh kamu belum tahun ini. 2 tahun lagi maksimal. Berharap banget. Maksimal 2 tahun lagi. Oh gitu? Iya. Tapi kamu akan bertemu dengan duda. Gak apa-apa. Ya, yang penting baik. Kamu ketemu duda anak satu. Kayak berbau usaha kayu kayak. Entah furniture, entah apa. Dia pengusaha tapi memang berbau kayu. Oke. Amin. Gak apa, tapi kamu lepaskan tinggal luar Jakarta. Itu rezeki Aduh, kamu. maunya di Jakarta aja Mbak Ayu. Ada huruf M-nya. Ada huruf M-nya. Kebetulan lah yang lagi deket gak ada yang huruf M-nya ya. Jadi belum kelintas siapa-siapa sih. Sebagai anak tetap perbaiki hubungan dengan ibu. Jelek baiknya, salah benarnya kamu sebagai anak, anggap aja kamu punya khilaf, kamu harus baik-baik sama ibu. Kalau saya lihat di sini komunikasi pun akan berat dan susah. Karena kamu mulai kata apa yang pertama kamu ucapkan, kamu juga tidak siap seperti itu. Jadi tetap kamu sebagai anak, pesan saya, kamu butuh orang tua kamu. Walaupun saat ini komunikasi tidak baik, insya Allah moga-moga Tuhan membukakan pintu buat komunikasi kamu sama ibumu baik-baik lagi, dan ada kata maaf buat ibu kamu. Bagaimanapun beliau adalah orang tua yang wajib kita hormati, kita hargai. Tetap kerja keras, semangat, semoga dapat jodoh yang baik. Amin. Yang membawa kamu jadi wanita yang lebih baik lagi. Amin. Dapatkan imam yang kamu inginkan. Amin.
Saya termasuk yang agak respect dengan perjuangannya dia sebagai seorang wanita yang sendirian hidup dan tidak punya pegangan, ibu tidak ada, ayah apalagi tidak ada kabarnya. Tapi dia harus bisa berdiri dengan jungkir baliknya, dia punya rezeki walaupun kurang lebihnya dia merasakan sendiri tanpa harus bisa mengeluh. Dan dia termasuk orang yang mandiri. Itu kemandirian dan kekuatan yang dia bisa kita contoh untuk bisa berdiri tanpa harus merepotkan orang lain. Demikian hari ini bincang-bincang saya dengan Syifa Aprilia. Banyak hal yang saya bisa petik dari hal positifnya, di mana seorang Syifa yang banyak ketawa, banyak bercanda, tapi sisi lain dia punya kerapuhan dari masa lalu dan tapi sampai sekarang saya lihat dia sangat kuat walaupun dia tidak ada pegangan, tapi dia berusaha untuk bisa bangkit tanpa orang lain. Sisi lain dari Syifa sangat menarik. Semoga hal-hal yang positif bisa dia jadi inspirasi di luar sana. Untuk jaga kesehatan semuanya. Hormati dan hargai orang tua Anda. Sayangi keluarga tercinta. Jaga kesehatan dan salam rahayu. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya, saya Mbak Ayu. Hari ini juga tim dari Menembus Nalar mempertemukan saya dengan seorang wanita yang saya sendiri tidak tahu. Siapakah beliau? Saksikan di Menembus Nalar hari ini. Halo, Assalamualaikum Pak Ani. Waalaikumsalam Mbak Yu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Hari ini aku ketemu sama Mbak Yu nih. Kira-kira ntar mau ngebahas apa aja ya? Jadi penasaran. Halo, Assalamualaikum, saya Mbak Ayu. Alhamdulillah hari ini saya dipertemukan dengan seseorang dan wanita ini memang luar biasa. Sedikit saya bicara tapi banyak energi positif yang saya bisa serap dan keceriaannya itu luar biasa. Siapakah beliau, wanita yang cantik ini? Monggo. Halo Mbak Yu, Fani di sini. Umur berapa kamu itu? Aku 30. 30? Itu masih seger banget. 30 saya dari dulu 30 sampai 47 kerja dan kerja aja. Ini kamu masih luar biasa dan saat kamu juga tipe pekerja loh. Tidak pernah mengalah dari keadaan dan kamu tipe orang yang tidak membuang-buang waktu. Saya salut dengan wanita-wanita yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Saya salut itu karena kalau kita nggak merubah keadaan diri kita sendiri, buat apa kita cuma diam diri? Bener, Ngeluh dan ngeluh buat apa? bener. Harus bisa keras kan? Aku setuju Mbak Yu. Karena banyak juga misalnya di lingkungan aku teman-teman atau keluarga jauh gitu, yang ketika dihadapkan pada situasi yang nggak bisa apa-apa rasanya langsung mau nyerah. Padahal kita nggak boleh nyerah kan. Betul. Arti kata pasrah itu adalah ketika kita sudah berusaha Betul. sekeras mungkin, baru kita berserah Betul, dengan betul. hasilnya. Tiap orang punya sisi di mana kita capek lelah dan kepengen diperhatikan juga kepengen didengar. Tapi ada kalanya kita juga kepengen memberi ucapan. Yang penting tidaknya dan kita perlu pasangan ataupun orang yang mau mendengar keluhan kita. Kamu punya pasangan. Saya lihat pasanganmu jadi pendengar yang baik kok. Walaupun cuma nggak ada omongan, cuman hahaha tok yang iya iya. Bener. Setiap malam aku itu video call. Terus? Dan isinya mungkin dari 1 jam aku ngomong 50 menit. Lainnya cuman ya. Aku ngerasa memang pasangan hidup tuh partner ya harus gitu. Ada Iya. masa-masanya dia cuma dengerin tapi bukan untuk menilai ya Mbak Yu, oh kamu salah, kamu bener gitu. Kecuali aku kayak, menurut kamu gimana yang kalau aku kayak gini, baru dia ngasih pendapat. Iya. Begitu juga sebaliknya, tapi memang porsinya kayaknya aku lebih banyak cerita daripada dia. Dan memang tipe suamimu bisa ngimbangi kamu kan? Iya, karena dia tipe sabar loh. Menunggu kamu, terus mendengar kamu. Tidak semua laki-laki mau jadi pendengar yang baik. Biasanya dia menomorsatukan egonya. Jadi memang suamiku tipenya mendengarkan, betul. Di balik ceria kamu tuh pintar nyimpen suatu hal. Tapi kamu emosi sekali meledak kan juga mengerikan. Suamimu aja kalah, ya. Suami ngalah, bukan ngalah, ya. Kamu sekali meledak itu kan emosi juga mengerikan. Tapi begitu kamu dijailin, dicolek yang tidak nyaman, kamu juga bisa teriak kok. Banyak hal yang bisa kamu sembunyikan dari perasaan kamu. Pernah kamu alami yang mungkin rasa malu, rasa kecewa dalam hidup kamu. Saya ataupun di luar sana pasti punya rasa itu. Tiap orang punya histori sendiri-sendiri. Dan kamu pernah mengalami itu. Pernah mengalami di mana saat kamu gagal sebelum nikah dengan suamimu itu.
bermasalah dengan itu. Terus ceritanya seperti apa kok kamu bisa seperti itu? Jadi ini tapi bukan bermaksud untuk Membuka hal yang membuka lama ya? hal yang lama gitu Cuman ya, buat buka pembelajaran. aib. Iya. Tapi memang waktu itu ceritanya kita berpacarannya ini beda agama Mbak Yu gitu. Terus ketika mau menikah setelah melalui banyak perjalanan juga cerita dari pihak keluarga mantanku saat itu kurang setuju karena si mantanku ini akhirnya dia berpindah agama gitu, jadi ngikutin aku gitu. Nah seiring berjalannya waktu kita tetap memaksakan untuk menikah. Ceritanya nih 2 anak muda ini maksain untuk menikah. Memaksa menikah udah H- berapa ya? H-4 kalau Fani nggak salah ya. Surat-surat nggak bisa kita dapetin untuk menikah secara resmi. Dikarenakan ya pihak orang tua bisa mengkondisikan semua hal lah gitu ya. Iya. Nah posisinya kita anak muda kan nggak bisa banyak kuasa dibanding Iya. orang tua, kekuasaannya Iya. lebih banyak. Betul, Ya betul. kan? Nah kemudian ya udah lebih baik kita batalin aja gitu biar everyone happy Iya. gitu. Ya udah kita batalin, tapi tetap coba jalanin nih Mbak Yu, tetap pacaran. Tapi berjalannya waktu lagi ternyata rasa sakit itu nggak bisa hilang aku. Rasa sakit seperti apa? Ya aku ngerasa harusnya aku nggak batal nikah, harusnya aku bisa tetap Kecewa menikah tuh. saat itu sama dia ya. Kan aku jadi harus nanggung malu, bayangin Iya. waktu itu infotainment udah datang ke acara pernikahan terus tiba-tiba gedungnya kosong gitu. Itu ya karena aku public figure pasti aku yang kelihatan gitu, mereka nggak kelihatan. Tapi ya alhamdulillah aku bisa belajar sabar dan belajar ikhlas sampai akhirnya aku bilang sama mantanku kalau lebih baik kita udahan. Karena menurut aku kita nggak mungkin nyakitin orang lebih banyak lagi. Jadi lebih baik biar aku sama kamu sekarang sakit hati, tapi orang tua kita baik mama aku atau mama papa kamu baik-baik aja. Daripada kita terus jalan, akhirnya banyak yang sakit hati. Dan nggak tahu itu akan menyiksa kita berdua sampai kapan. Aku menegaskan pembahasan itu sama-sama udah ikhlas. Jadi pembahasan itu cuma untuk pelajaran aja, bukan untuk siapa yang salah, siapa yang benar. Karena udah terjadi, udah bukan lagi saatnya ngomongin salah benar. Tapi tadi yang aku ceritain pembelajaran buat mungkin teman-teman yang punya pacar dan kurang disetujuin sama orang tuanya, bisa jadi cerita aku tadi buat pertimbangan kalian kalau kalian pengen ngelanjutin hubungan gitu sih. Mama aku kayaknya sakit hati banget sih, dan sampai sekarang dia nggak bisa maafin ya. Cerai? Pisah, Punya istri lagi bapak? pisah karena ada orang ketiga. Ya.